Desa Taman Jaya terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan. Rumah-rumah beratap seng tersebar di lembah hijau pekat yang bersembunyi di bawah bayang hutan tua. Di sanalah, Pak Surya Laksana telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya dalam sebuah rumah kayu tua di samping hamparan rumput luas dan kandang sapi sederhana. Ia adalah seorang pria pendiam. Hemat kata, dahulu seorang tabib, kini sudah pensiun dan hanya tinggal bersama seekor sapi jantan bernama si Ember. Tak seorang pun di kampung menyebutnya hewan ternak. Si Ember adalah sahabat, bagian dari keluarga. Mereka telah hidup bersama hampir 15 tahun, melewati musim hujan dan panas, pagi ketika sang tuan berjemur di halaman, sore ketika si Ember rebah menatap langit. Ia memahami setiap gerak tubuh Pak Surya Laksana, dan sang tuan pun akrab dengan desah napas serta tatapan mata sahabatnya itu. Sejak istrinya meninggal, anak-anak jarang datang menjenguk. Ia sering berkata pada warga kampung, dengan dia, aku tidak merasa sendiri. Hari itu awalnya tidak berbeda dengan hari-hari lain, namun belum genap 2 jam setelah ia bangun, seluruh ketenangan hidupnya terguncang. Pintu kayu kandang tiba-tiba bergetar, dari dalam terdengar suara lenguhan rendah, bukan suara biasa ketika lapar atau ingin dilepas, melainkan suara tercekik penuh kegelisahan. Pak Surya Laksana meletakkan cangkir air, melangkah ke halaman menuju pintu yang bergetar. Belum sempat membuka kunci, pintu itu terhempas. Si Ember menerjang keluar, tubuh kekarnya melesat seperti bongkahan batu hidup. Namun alih-alih berlari ke padang seperti biasanya, ia berbalik, berdiri tegak menutup jalan utama dari rumah ke gerbang. Kepalanya menunduk, kaki menancap kokoh, mata menatap lurus tuannya. Ia melenguh pendek, keras, penuh amarah. Pak Surya Laksana terhenti, terperangah melihat sikap aneh itu. Belum pernah si Ember bertingkah seperti ini. Ia mencoba mendekat hendak menuntunnya menepi, tapi sapi itu tak bergeming, tetap berdiri menutup jalan, tak mundur, tak berpaling. Saat tuannya semakin dekat, ia mundur setengah langkah lalu menggigit ujung celana, menarik tuannya ke belakang. Saat itu, dalam hati Pak Surya Laksana muncul rasa yang sulit dijelaskan. Bukan marah, melainkan cemas. Seakan hewan itu berusaha menyampaikan sesuatu yang tak ia pahami. Tiba-tiba suara klakson mobil terdengar dari gerbang, sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan rumah. Orang yang turun adalah Rizky Pratama, putra sulungnya. Ia tergesa membuka pintu mobil, menoleh ke dalam sambil berseru. Wajah Pak Surya Laksana mendadak pucat. Ia sudah tahu kabar itu sejak malam sebelumnya. Rizky Pratama menelpon hampir tengah malam. Suaranya terburu-buru berkata, Ayu Maharani, cucumu, kecelakaan di kota Surabaya, harus segera dioperasi. Keluarga butuh ayah segera datang untuk tanda tangan. Tak banyak penjelasan. Suara malam itu cukup membuat Pak Surya Laksana gelisah tak bisa tidur semalaman. Pagi itu ketika bersiap untuk berangkat, Pak Surya Laksana telah menyiapkan beberapa potong pakaian dan sedikit barang keperluan dalam tas kain tua, berniat naik bus pagi dari pasar kecamatan. Namun tak disangka, Rizky Pratama pulang dengan mobil dari kota, mengatakan ia akan menjemput ayah agar segera berangkat, mendesak bahwa tak boleh ada keterlambatan. Namun si Ember tidak mengizinkan. Berbeda dari sikapnya yang biasanya tenang, kali ini wajah Rizky Pratama jelas menunjukkan kegelisahan, tetapi bahkan ketika ia turun hendak membantu mengangkat tas ayahnya, si Ember tetap tidak mundur. Ia melenguh lagi, suara tercekik berat di tenggorokan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Surya Laksana merasa takut, bukan takut pada hewan kesayangannya itu, melainkan takut pada sesuatu yang sedang berusaha ia sampaikan. Ada sesuatu yang lebih besar, samar, namun menyeruak dari dalam dada seperti helaan napas panjang yang tertahan terlalu lama. Sapi itu tidak sedang membuat keributan tanpa sebab, seakan ia tahu sesuatu. Dalam sekejap, Pak Surya Laksana ingin kembali ke rumah, menunda perjalanan, tetapi suara mendesak dari Rizky Pratama dan keadaan yang memaksa membuatnya harus mengambil keputusan. Ia meraih seutas tali yang tergantung di tiang rumah, mencoba membujuk si Ember kembali ke kandang, namun hewan itu tak mau bergerak. Baru setelah ia mengangkat tangan menuju kandang, menggunakan perintah yang biasa ia ucapkan, barulah sapi itu perlahan berbalik, menyeret langkah berat seolah tubuhnya sakit, membiarkan dirinya dipasangi tali dan diikat pada tiang kayu kandang. Pak Surya Laksana mengikatnya dengan kuat lalu berjalan pergi tanpa berani menoleh. Di belakangnya, terdengar lenguhan terakhir yang tercekik. Itu bukan lagi suara seekor hewan, melainkan suara perpisahan. Saat ia naik ke mobil, matanya menangkap sebuah detail yang membuat dadanya sesak. Pada leher si Ember, di bawah surai, ada luka gores kecil yang masih mengeluarkan darah. Mungkin semalam tali itu menggesek kulitnya ketika ia memberontak. Namun Pak Surya Laksana tidak berkata apa-apa.
Pintu mobil tertutup, mesin meraung, dan kendaraan itu meluncur di jalan tanah merah becek meninggalkan napas berat dari satu jiwa yang ditinggalkan. Mobil berguncang menuruni jalan kampung-kampung Taman Sari, menyusuri lereng menuju jalan raya di tepi hutan. Rizky Pratama di kursi sopir terus melirik kaca spion, seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang, bukan seekor hewan, melainkan beban berat tak bernama. Pak Surya Laksana duduk diam di kursi belakang, memeluk tas kain di dada. Ia tidak bertanya hendak kemana, tidak menyinggung tentang Ayu Maharani. Sejak meninggalkan halaman rumah, ia memilih diam, menjadi bayangan bisu, tetapi matanya tak henti menatap keluar jendela, melihat deretan pepohonan bergeser perlahan. Matanya basah, bukan karena angin. Mobil itu tidak berbelok ke arah pasar kecamatan seperti rencana semula, melainkan mengambil jalur utama lintas Sumatera Timur, kata Rizky Pratama demi menghemat waktu. Udara di dalam mobil kering dan dingin, hanya terdengar deru mesin dan kipas angin yang menderu tak rata. Dua orang lelaki sedara itu duduk hanya beberapa langkah, namun hati mereka seakan dipisahkan jurang yang tak terucapkan. Tak lama kemudian, pengeras suara yang dipasang di sepanjang jalan utama memekikan peringatan darurat. Disebutkan bahwa tekanan rendah di laut semakin menguat dan bisa berubah menjadi badai pada hari itu. Pemerintah provinsi telah mengeluarkan surat edaran agar desa-desa pegunungan meninjau kembali pemukiman warga untuk bersiap evakuasi. Di pinggir jalan, banyak warung sudah menutup lebih awal. Beberapa warga buru-buru mengikat atap seng, membereskan barang-barang yang bisa diterbangkan angin. Namun mobil itu tetap melaju tanpa tanda-tanda akan berhenti atau ragu. Pak Surya Laksana tidak menoleh ke belakang, tetapi dalam hatinya ada sesuatu yang terus berdenyut. Ia teringat pada tatapan mata si Ember sebelum pintu mobil tertutup rapat, bukan sekadar tatapan seekor hewan melihat tuannya pergi, melainkan ada permohonan dan keputusasaan di dalamnya. Cara ia berdiri menutup pintu rumah, tidak mengizinkan tuannya melangkah keluar. Cara ia menggunakan seluruh tubuhnya untuk menghalangi sesuatu yang dianggap berbahaya. Itu bukan sekadar insting hewan, melainkan seperti reaksi yang penuh kesadaran. Di dalam mobil, Rizky Pratama hanya berkata singkat tentang perjalanan, hampir 3 jam jika tidak terhalang longsor atau macet. Pak Surya Laksana mengangguk seadanya, tetap tidak bertanya lagi. Namun ketika Rizky Pratama tanpa sengaja menaruh tangan di laci dashboard hingga penutupnya terbuka sedikit, mata sang ayah tiba-tiba membeku. Tampak setumpuk berkas terikat karet, salah satu lembaran menyingkap tulisan besar, surat kuasa pengalihan aset tanda tangan persetujuan. Dalam dada Pak Surya Laksana, seolah ada aliran dingin menjalar sepanjang tulang punggung. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memalingkan pandangan, menatap jauh keluar kaca jendela berdebu. Sejak panggilan telepon malam sebelumnya, ia belum benar-benar mendengar suara Ayu Maharani sendiri. Semua hanya dari mulut Rizky Pratama. Sedang operasi, tidak bisa bicara, lalu ia pulang terburu-buru menjemput. Semuanya terlalu cepat, terlalu tepat waktu. Kadang intuisi manusia tidak butuh alasan, hanya serpihan kecil yang berkumpul menjadi sebuah keraguan. Dan dalam hati Pak Surya Laksana, kecurigaan itu makin tumbuh. Mobil melewati tikungan sempit penuh kerikil. Jalan lintas Sumatera Timur memang sepi kendaraan. Semakin jauh, pemandangan di kiri kanan makin sunyi. Rizky Pratama tetap diam mengemudi, wajahnya kian tegang. Pada tikungan berikutnya, terbentang pemandangan yang menghalangi mereka. Sebidang tanah longsor kecil dari talud di atas menutupi hampir separuh jalan, kerikil, tanah liat, dan daun berserakan. Sebuah truk barang terhenti di depan, sopirnya sudah turun memeriksa jalan. Rizky Pratama menghentikan mobil beberapa meter sebelum longsoran, wajahnya kesal, tangannya mencengkeram erat kemudi lalu mengetuk ringan dengan irama gelisah. Kesempatan itu dimanfaatkan Pak Surya Laksana untuk mengeluarkan ponsel dari saku bajunya. Ia membuka daftar nomor dan menekan nama Ayu Maharani. Sinyal buruk, layar berputar lalu mati seketika. Ia mencoba lagi, kali ini hanya muncul tulisan, di luar jangkauan. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dadanya semakin kuat. Perlahan ia menoleh ke arah putranya, ingin bertanya sesuatu, namun urung. Ia tahu jika bertanya, Rizky Pratama pasti akan punya jawaban. Dan kali ini ia tidak ingin mendengar jawaban apapun. Ia hanya ingin mendengar langsung dengan telinganya kebenaran yang sedang dicurigai. Suara mesin truk di depan kembali menyala, kendaraan besar itu perlahan mundur memberi jalan. Beberapa warga sekitar mulai menggeser tanah dan batu dengan sekop agar ada celah. Rizky Pratama menghela napas, menginjak gas, lalu melewati jalur sempit yang baru saja dibuka dan terus memacu mobil ke depan. Jalanan semakin menanjak dan sepi. Tidak ada lagi rumah-rumah penduduk,
Hanya hutan tua dan papan peringatan di pinggir jalan. Peringatan longsor, hati-hati licin, jalan sempit, hindari kendaraan besar. Dalam hati Pak Surya Laksana, rasa cemas makin menumpuk. Bukan karena jarak, tetapi karena keyakinan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Aneh, diamnya Rizky Pratama justru tidak menenangkan, malah membuat segalanya terasa lebih menakutkan. Dari balik kaca mobil yang berdebu dan basah hujan, deretan hutan lebat terus bergulir. Setiap kilometer yang mereka tempuh adalah jarak yang semakin menjauh dari si Ember, yang kini terikat sendirian di halaman rumah. Jarak yang juga mendorongnya semakin jauh dari sesuatu yang mungkin tak akan pernah ia lihat lagi. Mobil berbelok di tikungan sempit lalu tiba-tiba oleng ketika roda menghantam batu kerikil. Rizky Pratama mencengkeram kemudi, giginya terkatup menahan tegang. Dalam detik itu, tubuh Pak Surya Laksana ikut terhuyung mengikuti gaya dorong. Tangannya memeluk erat tas kain di dada seakan itu adalah perisai tak kasat mata. Tak ada seorang pun yang berbicara. Rasa gelisah kini sudah menjelma nyata, namun belum cukup untuk berubah menjadi tindakan. Mereka telah meninggalkan pemukiman. Jalan kini hanyalah sebidang aspal sempit yang berkelok di antara lereng-lereng sunyi. Awan turun rendah menyelimuti lereng gunung, jalanan licin seolah dilapisi minyak tipis. Tiba-tiba terdengar bunyi kering dari roda belakang. Rizky Pratama segera mengurangi kecepatan, memutar kemudi, lalu menepi ke bahu jalan. Ia turun memeriksa, menggerutu dengan umpatan pendek, lalu membuka bagasi, mengambil jerigen kecil berisi bensin dan menuangkannya terburu-buru ke tangki utama. Dari dalam mobil, Pak Surya Laksana melihat lewat kaca spion. Putranya mendengus kesal, melirik jam tangan, lalu kembali masuk dengan wajah muram. Ia tidak bertanya, namun ia tahu jelas, jika harus menambah bensin di tengah jalan artinya mobil itu menghabiskan bahan bakar jauh lebih cepat dari seharusnya. Bisa karena terburu-buru, bisa pula karena ada tujuan lain yang menuntut harus segera sampai. Mesin meraung lagi, mobil melaju kencang menembus jalan sempit. Suasana di dalam kabin semakin padat, bukan karena cuaca, melainkan karena rahasia yang belum terucap. Ponsel Pak Surya Laksana tetap tanpa sinyal. Ia mencoba sekali lagi mencari jaringan, lalu menyelipkannya kembali ke saku, seperti menerima kenyataan. Tak bisa menghubungi, tak bisa membuktikan. Yang tersisa hanyalah perjalanan aneh, digerakkan oleh panggilan samar dan naluri yang masih bergetar di dalam dada. Mobil tiba-tiba melambat ketika bertemu jalan tertutup sebagian oleh aliran tanah dan batu dari lereng. Sekelompok pekerja berseragam sibuk mengayunkan sekop, menggeser tanah dan batu ke sisi jalan. Gerak mereka tergesa, wajah-wajah tegang tak bisa disembunyikan. Seorang pria tua menghampiri jendela, memberi isyarat agar berhenti sejenak. Rizky Pratama menurunkan kaca sebentar, mengangguk seadanya. Lelaki itu bertanya singkat, mau kemana? Jalur puncak depan bisa longsor besar kalau hujan bertambah. Rizky Pratama menjawab singkat, katanya ada urusan mendesak ke arah selatan. Saat itu Pak Surya Laksana menoleh ke sekeliling. Matanya menangkap seorang pemuda di dekat truk di seberang jalan sedang berbicara di telepon. Angin membawa potongan kata-katanya, kalau lebih dari setengah jam lagi air naik, jalan harus ditutup. Jalur depan sudah retak di sisi tebing. Pak Surya Laksana duduk kaku. Setiap kata itu jatuh di dadanya seperti batu berjatuhan. Begitu jalan dibersihkan seadanya, cukup untuk dilewati, Rizky Pratama segera menyalakan mesin, menginjak gas, melaju terburu-buru seakan terlambat beberapa menit saja akan membuat segalanya runtuh. Pak Surya Laksana mengenal betul jalur ini. Bertahun lalu, saat masih menjadi tabib, ia sering menempuh jalan pegunungan untuk mengobati warga desa terpencil. Ia ingat jelas tikungan tajam berbentuk siku, tanjakan berbahaya, dan tanah yang tak pernah mau diam setiap kali hujan deras turun. Semakin jauh masuk ke perut gunung, rasa gelisah dalam dada Pak Surya Laksana makin menekan. Mobil berguncang keras saat melindas lubang, roda belakang menggerus kerikil tajam. Rizky Pratama terengah, menyetir sambil bergumam lirih dengan nada penuh kegelisahan. Tiba-tiba, sebuah bunyi singkat terdengar dari ponsel yang tergeletak di konsol tengah. Sebuah pesan muncul sekilas lalu padam, namun Pak Surya Laksana sempat melihat nama pengirim, Viko Makelar. Tenggorokannya kering, ia memalingkan wajah keluar jendela. Di depan, jalan mulai menanjak, diapit talut batu curam dengan bekas-bekas longsor lama berlapis-lapis. Tak ada lagi pengeras suara, tak ada tanda pemukiman, hanya deru mesin dan suara batu kecil legam yang menggelinding bersama putaran roda. Tak lama, Rizky Pratama mendadak menghentikan mobil. Di depan mereka, hamparan lumpur besar menutup seluruh badan jalan. Sebuah pickup putih terjerembab menempel dinding tebing,
menutup lebih dari setengah jalur. Seorang pemuda sedang sibuk dengan sekop, berusaha memindahkan lumpur sedikit demi sedikit. Rizky Pratama menurunkan kaca, berseru singkat, lalu menekan pedal gas, memaksa mobil merayap melewati celah sempit. Roda selip sesaat, kemudian mencengkeram kembali aspal. Tubuh Pak Surya Laksana ikut miring. Jantungnya berdentum keras terdengar jelas oleh telinganya sendiri. Layar ponselnya masih kosong, sepi sinyal. Garis putih tanda hampa, tanpa suara, tanpa penjelasan, tanpa kepastian ke arah mana mereka sesungguhnya menuju. Saat mobil melewati tikungan tajam berikutnya, pemandangan di depan seakan patah. Sebongkah besar tanah runtuh dari talut atas, menutup penuh jalan, membelahnya menjadi dua dunia terpisah. Tanah dan batu masih basah, aliran lumpur menetes dari lereng. Tak jauh dari sana, sebuah mobil dinas menyalakan lampu peringatan berkedip. Dua petugas lalu lintas sedang menancapkan papan bertuliskan bahaya longsor, jalur tertutup. Rizky Pratama menekan rem, mobil berhenti. Tangannya menghantam ringan kemudi, matanya liar mencari jalan keluar. Namun di hadapan hanyalah dinding tanah baru ambruk, di belakang jalur sempit yang baru saja mereka lewati sudah ditelan lumpur cair. Mereka terjebak. Pak Surya Laksana tidak bertanya. Ia hanya menatap lurus ke depan lalu menengadah. Awan menggantung rendah, bukan awan hujan biasa, melainkan gumpalan pekat seberat batu, menindih udara hingga sesak. Seorang petugas mendekat, bicara singkat, harus tunggu alat berat. Paling cepat setengah jam. Bisa lebih. Ia berbalik, tanpa penjelasan panjang, tanpa permintaan maaf. Suasana semakin berat, seolah seluruh ruang menahan napas menunggu sesuatu pecah. Langkah-langkah tergesa para petugas di luar sudah cukup menunjukkan keadaan darurat. Rizky Pratama menepuk kemudi lagi, seakan tidak percaya apa yang sedang terjadi. Pak Surya Laksana mengeluarkan ponselnya, tetap tanpa sinyal. Ia menatap putranya, sorot matanya tidak marah, hanya ketenangan yang sudah mencapai dasar. Rizky Pratama menghindari tatapan itu, membuang muka, menghela napas keras. Waktu terasa berat, di luar suara lumpur longsor dan batu runtuh dari lereng menambah sesak udara. Tepat saat itu, ponsel di saku Pak Surya Laksana bergetar. Ia terperanjat, segera meraih, satu bar sinyal muncul. Dengan tangan bergetar, ia menekan nomor Ayu Maharani, detak jantungnya terasa menghantam dinding dada. Nada sambung berdering, hingga akhirnya suara anak-anak terdengar jelas, tidak lemah, tidak goyah seperti yang ia bayangkan. Kakek, ini aku di rumah, kakek di mana sekarang? Ia membeku, bibirnya bergetar tanpa suara, lalu perlahan berucap, Mi, kamu tidak apa-apa? Suara polos itu menjawab, tidak, aku hanya lecet di tangan. Dokter di puskesmas sudah membersihkan luka. Ayah bilang aku harus operasi? Kenapa begitu? Astaga, jangan pergi jauh, kakek. Setiap kata jatuh seperti lonceng memecah dada. Satu persatu menyingkap tirai dusta. Pak Surya Laksana menurunkan ponsel ke pangkuan, matanya terpejam lalu terbuka perlahan. Ia tidak perlu bertanya lagi, kebenaran sudah tampak, dan datang bukan dari orang lain, melainkan dari sosok yang selama ini ia percayakan segalanya. Putra yang pernah berdiri dengan kain putih di depan peti mati ibunya, putra yang pernah ia gendong melewati demam, kini menyusun panggung dusta untuk menjerat ayahnya dalam perjalanan penuh bara. Ia menoleh pada Rizky Pratama yang masih enggan memandangnya. Wajah anak itu kaku, tegang. Tanpa mendengar isi telepon pun, hanya dengan melihat mata ayahnya, ia tahu segalanya sudah terbongkar. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang menyesakan, menggantikan pertengkaran dengan kepastian yang tak terbantahkan. Kebenaran sudah meledak, tak ada lagi yang bisa ditutupi, tak ada alasan yang bisa menyelamatkan. Beberapa saat kemudian, Rizky Pratama bergumam, aku tidak punya pilihan lain. Pak Surya Laksana tidak menjawab, ia hanya menatap keluar jendela. Tetesan air dari tebing menimpa kaca, bagai jarum menusuk setiap pikiran. Tenggorokannya tercekik, tangannya bergetar, namun air mata tak jatuh. Amarahnya tidak meledak, ia diam, bergetar dalam senyap seperti guruh yang terkubur di perut bumi. Untuk pertama kalinya Rizky Pratama berbalik menghadap ayahnya. Suaranya serak, ada utang, mereka butuh tanda tangan kuasa. Mereka hanya menunggu hari ini. Jika terlambat, semuanya hancur. Pak Surya Laksana tetap tak menoleh. Ia memikirkan rumah yang ia bangun dengan tangan sendiri, kebun, sawah, dan si ember yang ia besarkan sejak kecil.
Semua itu adalah hidupnya, bukan semata tanah atau harta, melainkan tempat ia menaruh keyakinan, jejak dari kehidupan tanpa celah. Kini hanya dengan satu tanda tangan, semua akan berpindah tangan. Dan orang yang memintanya adalah putra yang pernah ia percaya akan menjaga warisan itu. Hujan mengetuk kaca jendela, angin menjerit di pucuk pohon, guntur bergemuruh dari kejauhan. Ingatannya melayang pada tatapan si Ember di pagi itu. Sapi itu tak pernah keluar kandang tanpa perintah, tapi kali ini ia mendobrak pintu, menghadang di depan, mencegah tuannya pergi. Kini ketika mengingatnya, dada Pak Surya Laksana terasa sesak, seakan hewan itu tahu lebih dulu, sesuatu yang bahkan sang tuan belum menyadarinya. Dan dari balik ingatan itu, muncul sekelebat kenangan, hanya satu potongan singkat, bagai kilasan cahaya. Hari pertama Pak Surya Laksana menerima anak sapi kecil itu, orang yang memberikannya adalah Pak Hasanuddin, tetangga sebelah. Waktu itu usianya belum genap 2 bulan, induknya mati terperosok ke sungai. Pak Surya Laksana membuatkan sarang dari jerami kering, menyelimuti dengan kain tua di malam hujan dingin. Ia memberinya nama si Ember karena bulu coklatnya memantulkan cahaya keemasan yang jarang ditemui. Anak sapi itu tumbuh dengan tangan tuannya sendiri, dengan bubur nasi, air tajin, dan panggilan lembut setiap pagi. Entah sejak kapan ia tidak lagi sekadar seekor sapi. Saat itu bunyi dering telepon lain terdengar. Rizky Pratama mengangkatnya lalu melangkah keluar. Meski terhalang kaca jendela, Pak Surya Laksana masih mendengar potongan kalimat di akhir. Sedang terjebak jalan, berusaha tiba tepat waktu. Setelah tanda tangan, tanah saya serahkan, sisanya urusan kalian. Kepala Pak Surya Laksana menunduk, bukan karena menerima, melainkan karena kecewa yang terasa seperti sebilah pisau menebas ke akar terdalam. Sebagian dalam dirinya mati, diam, sakit. Namun di bawah lapisan kecewa itu, sesuatu lain menyala, kecil, seperti api dapur yang lama padam tiba-tiba bernyala kembali. Mobil masih terjebak di antara dua longsoran, setiap suara alam di luar seakan mengetuk dada tanpa belas kasihan. Hujan tidak turun deras, tapi dari hutan, aliran air mengucur lewat celah batu, membawa serta suara batu-batu kecil yang bergulir berderak. Rizky Pratama berdiri di luar mobil, telepon menempel di telinga, matanya terus melirik jam lalu menatap timbunan tanah di depan. Dalam benaknya, waktu merembes seperti darah yang menyebar di kain putih. Setiap detik berlalu adalah simpul tali yang makin mencekik leher. Di dalam kabin, Pak Surya Laksana memejamkan mata, tidak tidur, tidak beristirahat, hanya berusaha menyaring luapan pikiran yang saling bertubrukan di dalam. Ia memikirkan Ayu Maharani, memikirkan si Ember, dan memikirkan dirinya sendiri yang kini terjebak di tengah hutan gunung, jauh dari rumah, meninggalkan satu makhluk setia sendirian di halaman. Pada saat yang sama, di kampung Taman Sari, kandang sapi rumah Pak Surya Laksana tidak lagi sunyi. Orang pertama yang melihat sesuatu yang aneh adalah Pak Hasanuddin, ketika lewat untuk memeriksa terpal di atapnya. Pintu kandang sudah terhempas terbuka. Tiang kayu tempat tali mengikat si Ember telah patah dihantam tanduk. Tali itu masih terikat simpul, namun darah yang menetes di tanah membentuk jejak panjang mengikuti langkah-langkah berat si Ember, menunjukkan ia telah melepaskan diri dengan kekuatan yang hampir tak terbayangkan. Beberapa tetangga berlarian mendekat. Kabar menyebar cepat. Hanya dalam hitungan menit, Pak Haryanto, kepala desa, bersama beberapa lelaki kuat sudah hadir dan membagi diri menyusuri tepian sungai serta pinggir hutan untuk mencari. Si Ember jelas bukan sekadar kabur. Jejak kuku yang dalam di tanah basah menandakan ia berlari kencang, menerobos pagar belakang kebun, menuju jalan besar yang mengarah keluar desa. Genangan kecil masih bercampur darah segar, luka di leher akibat gesekan tali belum berhenti mengalir. Tapi ia tidak berhenti. Di sepanjang jalan setapak, orang-orang memanggil namanya, bahkan membawa makanan untuk memikat, tetapi tak tampak bayangannya. Hujan mulai merintik di kampung, angin awal musim menderu lewat rumpun pandan dan bambu, menghasilkan suara yang tak diinginkan di hari-hari badai. Saat warga menyebar mencari, seorang perempuan juga bergabung. Dr. Sinta Dewi, dokter hewan desa. Ia sudah bertahun-tahun rutin memberi vaksin pada ternak, termasuk si Ember. Ia mengingat jelas sapi itu karena sifatnya tak biasa, penurut, mendengar perintah, dan sangat peka pada sikap orang di depannya. Dr. Sinta Dewi teringat pemeriksaan terakhir, ia menemukan jantung si Ember berdetak tidak teratur, belum sampai mengkhawatirkan, tapi ia sudah berpesan pada Pak Surya Laksana agar jangan membiarkannya mengangkat beban berat atau bekerja di bawah terik panas. Kini membayangkan hewan itu memaksa diri menerjang keluar kandang dengan seluruh tenaga di udara lembab ini, hatinya digelayuti firasat buruk. Sementara itu, di sisi lain hutan,
Mobil Rizky Pratama mendapat arahan dari petugas lalu lintas agar mundur mencari jalur lain. Sebuah alat berat sudah dikerahkan, namun tiba-tiba air bah turun dari lereng, menggulung tanah dan membuat bagian talud runtuh lebih parah, menutup sepenuhnya jalur putar balik di belakang mereka. Situasi semakin jelas, mereka terjebak di antara dua longsoran. Rizky Pratama mengeluarkan ponsel dan mencoba menelepon. Namun setelah beberapa kali gagal mendapat sinyal, amarahnya meledak. Ia berjalan mondar-mandir mengitari mobil, menghentakkan kaki seakan ingin menginjak hancur keresahan yang menyesakkan dadanya. Pak Surya Laksana tetap duduk diam, tidak bertanya, tidak mendesak, namun matanya mengikuti setiap gerak putranya seperti seseorang yang telah melihat seluruh sudut gelap di hati manusia di hadapannya. Waktu berlalu seolah didorong cepat oleh tangan tak terlihat. Ketika cahaya mulai redup dan udara semakin pekat, dari ujung desa sekelompok orang kembali. Wajah mereka berlumur tanah merah, bahu basah kuyup, dan tangan kosong. Tak seorang pun berhasil menemukan si Ember. Dokter Sinta Dewi bertahan lebih lama di serambi rumah Pak Surya Laksana. Ia menatap ke arah hutan lebat, jalur tanah menanjak ke lereng, tempat jejak kuku terakhir menghilang di genangan air. Dalam hatinya, logika tak mampu menenangkan firasat. Seekor hewan sedang memaksa diri melampaui batasnya pada hari ketika satu-satunya orang yang ingin ia cegah justru tidak ada di sisinya. Tiba-tiba seorang anggota tim pencarian berlari tergesa membawa kabar. Ada pendaki hutan melaporkan melihat seekor sapi berbulu coklat keemasan, tubuh penuh darah, berlari di jalur hutan menuju jalur puncak. Lokasi itu tak jauh dari tempat Rizky Pratama dan Pak Surya Laksana terjebak, meski belum ada yang bisa memastikan. Berita itu menyebar cepat. Pak Haryanto menyimpulkan, jika benar itu si Ember, maka hewan itu sedang melakukan sesuatu yang mustahil. Seekor sapi terluka, dengan jantung lemah, menempuh puluhan kilometer dalam cuaca buruk, hanya demi satu hal, mencari manusia. Semua terdiam, tak ada yang berani berbicara. Dalam sekejap, segala definisi tentang hewan, naluri, atau akal budi tampak kerdil. Suasana di desa menurun, tak seorang pun berani membayangkan akhir, tapi juga tak seorang pun berani mematikan harapan. Sementara di sisi lain jalur ketika senja turun, suara sirene mobil penyelamat menggema di rimba gunung, bagai genderang takdir yang mendesak. Setelah banyak usaha, akhirnya jalur darurat di depan terbuka sedikit, cukup untuk kendaraan ringan berputar arah. Namun di belakang mereka, arus lumpur telah menelan jalan, membuat ban tak mungkin mundur tanpa terperosok. Mobil Rizky Pratama kini terjebak di antara dua dinding tanah, hanya ada dua pilihan, menunggu berjam-jam, atau mempertaruhkan segalanya menembus jalan rapuh yang baru saja ditambal. Senja meremang, angin hutan bertiup semakin deras. Ranting-ranting kecil jatuh berturut-turut di atap mobil. Pak Surya Laksana masih duduk diam di dalam, tatapannya tak lagi menembus ke depan, melainkan menukik ke dalam dirinya sendiri. Rizky Pratama membuka pintu masuk, setelah lama berbicara dengan tim penyelamat, suaranya rendah, berusaha menyembunyikan kegelisahan. Ia berkata bahwa urusan tanda tangan bisa dilakukan malam ini juga jika mereka sempat kembali ke kota. Pihak pembeli masih menunggu. Pak Surya Laksana tidak menjawab. Tatapannya tidak dingin, tetapi kosong, tanpa perlawanan, tanpa persetujuan, juga tanpa amarah. Hanya ada tembok keheningan yang menutup semua usaha pembenaran. Rizky Pratama mencoba menggali masa lalu, menceritakan saat pertama kali ia merintis usaha lalu dikhianati teman hingga kehilangan modal, tentang aib harus menjual mobil, tentang bulan-bulan panjang bekerja serabutan, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menutup hutang, lalu akhirnya tetap terjerat dalam pinjaman yang tak bisa ia lepaskan. Suaranya parau, seakan memeras dari lapisan rasa malu dan panik yang tertimbun bertahun-tahun. Pak Surya Laksana tetap diam. Bagi dirinya, kata-kata itu bukan lagi informasi baru, melainkan kenyataan pahit yang sudah lama ia rasakan meski enggan diakui. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengeluarkan sapu tangan, menyeka wajah, lalu menoleh pada putranya. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan, kalau tidak ada tanah ini, kamu akan hidup bagaimana? Rizky Pratama terdiam, tanpa jawaban jelas, hanya senyap panjang yang justru membuat Pak Surya Laksana mengerti bahwa anaknya sendiri pun tak tahu harus bersandar pada apabila segalanya runtuh. Di luar, langit telah gelap, lampu kendaraan penyelamat menyinari tanah becek dengan cahaya kuning terang. Bayangan orang-orang berlarian memperkuat jalur darurat. Seorang petugas lalu lintas lewat, berkata pelan, jalan di depan sudah bisa untuk putar balik, tapi harus dibantu dorong melewati lumpur. Kalau berangkat sekarang, masih sempat kembali ke jalur alternatif sebelum malam penuh. Rizky Pratama segera bangkit, memberi isyarat tergesa. Pak Surya Laksana keluar dari mobil, kakinya terbenam sebentar di lumpur lunak,
lalu ikut mendorong bersama yang lain. Mobil merayap sedikit demi sedikit, roda belakang berputar dalam lumpur, selip ke samping lalu melompat ke kiri. Dalam sekejap, Rizky Pratama tergelincir, tubuhnya condong ke tepi jurang. Pak Surya Laksana refleks meraih tangannya. Genggamannya kuat dan tegas, cepat seperti insting. Tangan yang sama yang dulu pernah menuntun Rizky Pratama melewati anak tangga licin saat kecil, pernah menopangnya di kala sakit, kini sekali lagi, di tengah hutan sunyi, menarik anaknya menjauh dari bibir jurang. Genggaman tangan itu tak memerlukan kata. Mobil berhasil diselamatkan. Mereka berbalik arah, mundur kembali ke jalan lama, berniat mencari tempat berteduh semalam. Pada saat yang sama, di Desa Taman Jaya, pencarian masih terus berlangsung. Satu kelompok baru saja kembali, kelompok lain sudah berangkat lagi. Langit semakin gelap, orang-orang mulai menyalakan senter untuk menelusuri jejak. Semua tanda tentang si Ember hampir lenyap setelah hujan sore. Dokter Sinta Dewi tidak meninggalkan regu pencari, ia sabar menunduk menyibak rumput rebah, menyinari setiap genangan, berharap menemukan bekas kuku atau bercak darah. Ia tidak banyak bicara, namun kegelisahannya tak kalah dengan yang lain. Saat berhenti sejenak di bawah pohon besar, ia mengeluarkan ponsel, membuka catatan pemeriksaan rutin 2 bulan lalu. Tertulis jelas, detak jantung tidak stabil, respon sirkulasi melemah saat dipaksa bekerja. Ia pernah memperingatkan agar si Ember tidak dipaksa beraktivitas terlalu berat, apalagi di musim lembab. Mengingat hal itu, punggungnya merinding. Seekor sapi dengan tanda awal gagal jantung yang tetap memaksa menempuh jarak sejauh itu, bila bukan karena naluri, pastilah karena sesuatu yang lebih kuat dari sekadar hidup mati. Dorongan yang membuatnya terus melangkah meski tahu harga yang harus dibayar mungkin nyawanya sendiri. Saat itu dari tepi hutan, seseorang berlari tergesa berteriak, ada darah di bebatuan dekat celah sungai, mungkin itu dia. Semua segera berkumpul, cahaya senter berkelebat. Di atas batu besar berlumut basah dan daun gugur, tampak noda darah samar, memudar bercampur air hujan. Di tanah ada jejak geser dari tubuh besar menurun ke lereng bawah. Mereka serentak berlari mengikuti, napas memburu, tak ada lagi yang bicara. Keheningan itu bukan karena lelah, melainkan firasat, di depan adalah batas, antara ada dan tiada, antara sempat dan terlambat. Di ujung desa, cahaya lampu mobil penyelamat menembus gelap, menerangi jalan berlumpur, tepat ke arah gerbang kayu yang baru saja terbuka. Mobil Rizky Pratama meluncur masuk, penuh lumpur, sisi bodinya penyok, namun tetap bergulir ke halaman. Langit hanya tinggal kabut pucat bercampur bau tanah, tak ada yang tahu jam berapa sebenarnya. Hanya saat mobil berhenti, sudah ada kerumunan orang menunggu. Pak Haryanto dengan wajah pucat karena dingin dan cemas melangkah maju pertama kali. Ia tak mengucap sepatah kata pun, hanya memberi isyarat dengan mata. Orang-orang lain, termasuk para pemuda yang baru kembali dari hutan, pun mendadak bungkam. Tidak ada yang bersuara, tidak ada tawa, juga tidak ada sapaan. Udara seperti menunggu sebuah pernyataan, namun 9 orang yang hadir pun belum sempat memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Rizky Pratama mematikan mesin, tapi tidak keluar. Pak Surya Laksana adalah orang pertama yang membuka pintu. Begitu kakinya menyentuh tanah lembab halaman rumah, ia langsung merasakan hawa basah yang merayap dari telapak kaki hingga ke tenggorokan. Lalu terdengar sebuah suara, bukan keras, bukan garang, tetapi membuat seluruh tubuhnya membeku. Itu adalah napas yang terengah, terputus-putus, seakan setiap hela menjadi pertarungan. Dari seberang halaman, di tengah kerumunan orang, ia melangkah maju, tiap langkah bagai detak jantung yang pecah di dalam dada. Orang-orang perlahan menyingkir memberi jalan, hingga terlihat sosok besar tergeletak di tanah basah, di antara 2 cahaya senter. Si Ember. Tubuhnya basah kuyup, bulunya melekat penuh lumpur dan daun busuk, darah kering bercampur tanah menodai kedua bahunya. Lehernya berlumuran merah, bahu bengkak bergetar lemah setiap tarikan napas. Matanya, yang dulu memantulkan cahaya bagai batu ember, kini hanya tinggal 2 kilau redup, berkelip seperti api kecil yang hampir padam. Pak Surya Laksana berlutut tanpa butuh ditopang. Kepalanya menunduk, satu tangan menempel di dahi hewan itu, tangan lain meraba di bawah lumpur mencari denyut nadi. Ia masih bernapas, lemah, tapi masih ada. Tim pencari berbisik bahwa ia ditemukan di kaki lereng dekat Batu Putih, hampir 20 km dari desa. Mereka bilang ia tetap memaksa maju meski kaki belakangnya menyeret, jejak geser sepanjang hampir 7 meter, lalu terjatuh dengan mata tetap menatap ke arah jalan pulang. Dokter Sinta Dewi berlutut di sampingnya, mengangkat senter menyorot dadanya, lalu menempelkan telapak tangan ke dada hewan itu.
Setelah beberapa lama, ia menggeleng perlahan. Suaranya lirih seperti angin lewat, gagal jantung akut, tidak mungkin pulih lagi. Ia sudah melampaui batas terlalu lama. Semua terdiam, tak seorang pun berani mengucap sepatah kata. Ada hal-hal yang tak perlu dijelaskan lagi. Saat itu Pak Haryanto melangkah mendekat. Pak Haryanto menepuk bahu Pak Surya Laksana, lalu berbisik lirih seakan menuturkan sebuah kisah. Sore ini, kira-kira jam itu, aku baru meninggalkan desa. Jalur di jalur puncak longsor di kedua ujungnya, bagian tengah macet total. Kalau mobilmu tiba di puncak 20 menit lebih awal, mungkin sudah terjebak di tengah arus lumpur. Pak Surya Laksana tidak menjawab, tapi ia mendengar dan ia mengerti. Si Ember bukan hanya seekor sapi yang menghadang, ia tahu, dengan cara yang hanya dimiliki makhluk hidup yang tumbuh dalam ikatan kasih, bahwa tuannya sedang menuju bahaya. Ia menahan, bukan karena takut kehilangan tuan, melainkan agar tuannya tidak hilang. Mata Pak Surya Laksana mulai berkabut. Ia menunduk dekat ke moncong si Ember. Sebuah suara lirih terdengar, seperti hembusan napas, seperti panggilan samar, tak jelas namun cukup untuk menembus hati tuannya bagai anak panah lembut. Rizky Pratama melangkah maju dengan langkah goyah, menatap pemandangan di hadapannya, lalu jatuh berlutut. Tangisnya pecah, tidak keras, tidak meraung, melainkan isakan tertahan yang terlalu lama dikurung. Akhirnya pecah seperti bendungan yang jebol. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, seorang ayah dan anak berlutut berdampingan di sisi makhluk yang bukan manusia, tetapi hidup sebagai sahabat, dan kini mati sebagai sahabat. Tak ada yang menyebut soal surat tanah, tak ada lagi pembicaraan tentang jual-beli, tak seorang pun ingat pada hutang atau perhitungan. Yang tersisa hanyalah suara napas yang kian melemah dari seekor makhluk yang telah melampaui tubuhnya sendiri demi menjaga sesuatu yang tak bisa ditakar. Di telinga Pak Surya Laksana, detak jantung si Ember semakin lambat, bagai tabuhan gendang dari negeri jauh yang perlahan memudar. Tak seorang pun tahu detik mana yang terakhir, hanya ketika napas terakhir padam, langit tidak bergemuruh, hujan tidak turun, tetapi seluruh halaman tenggelam dalam keheningan, seolah ada yang baru saja pergi untuk selamanya. Pagi itu, suasana di desa Taman Jaya seperti diselimuti kain duka. Tak ada tabuhan beduk, tak ada bendera berkibar. Namun dari tua hingga muda, semua berdatangan ke sebidang tanah di belakang rumah Pak Surya Laksana, tempat sebuah liang lahat sedang digali. Untuk pertama kalinya, warga desa mengadakan upacara perpisahan bukan bagi manusia. Tak ada yang memberi nama pada ritual itu, tak ada yang mengatur, tetapi semuanya berjalan seperti sesuatu yang memang seharusnya demikian. Pak Surya Laksana mengenakan baju koko coklat tua, tanpa kain putih, tanpa karangan bunga. Ia berdiri bersandar pada batang pohon jeruk bali, tatapannya terpaku pada gundukan tanah yang digali oleh para pemuda. Bayangannya jatuh panjang di rerumputan, kaku seperti batang pohon kering yang belum sempat bersemi setelah musim dingin. Rizky Pratama tidak berdiri di samping ayahnya. Ia ikut bersama kelompok yang mengangkat tubuh si Ember ke atas papan kayu. Malam sebelumnya, ia sendiri yang meminta agar hewan itu dimakamkan di tanah tinggi di belakang kebun. Ia berkata bahwa tempat itu adalah yang terindah, di mana si Ember bisa berbaring selamanya sambil menatap sawah setiap pagi. Tak seorang pun menolak. Seakan semua keputusan tentang si Ember kini tak lagi soal benar atau salah, melainkan penghormatan terakhir pada sebuah kesetiaan yang tak ternilai. Sebuah nisan kecil dari batu putih ditegakkan. Di permukaannya terukir kata-kata singkat, tempat peristirahatan sahabat setia, si Ember, yang telah menyelamatkan tuannya. Tidak ada tanggal, tidak ada nama keluarga. Namun baris sederhana itu seakan meresap ke bumi, lebih sunyi dari dentang lonceng kuil, lebih panjang dari ucapan perpisahan. Dokter Sinta Dewi tidak menangis, tetapi matanya memerah. Ia adalah orang terakhir yang memeriksa tanda-tanda vital si Ember sebelum jasadnya diturunkan ke liang lahat. Ia mengatakan jantungnya berhenti karena gagal jantung akut, cepat dan tak dapat dipulihkan. Seluruh tubuhnya menunjukkan bahwa ia telah melewati batas kekuatan sejak lama. Luka-luka, memar, tanda-tanda dehidrasi, semuanya menyampaikan satu hal, ia telah menggunakan setiap tetes tenaga terakhir untuk terus melangkah, hingga akhirnya tak mampu lagi melangkah lebih jauh. Warga desa Taman Jaya datang satu persatu membawa apa saja yang mereka punya, sebatang bunga liar, sehelai daun, bahkan hanya segenggam tanah bersih. Mereka meletakkannya perlahan di atas makam, tanpa ada suara, tanpa ucapan. Anak-anak kecil menggenggam tangan orang tuanya, diam saja seakan mengerti bahwa hari itu bukan untuk berlari atau tertawa. Siang menjelang, Pak Surya Laksana duduk sendirian di samping makam. Tak seorang pun mengganggunya. Ia duduk berjam-jam, tanpa makan, tanpa bicara,
Hanya sesekali menengadah jauh, seolah dalam benaknya sedang diputar kembali potongan-potongan hidup yang mengalir lambat dari masa silam. Ketika matahari tepat di atas kepala, Rizky Pratama datang berdiri di belakang ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia bersuara, "Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Aku tidak akan menjual tanah ini. Biarlah tetap utuh. Meski aku harus bangkrut, itu adalah harga yang harus kutanggung." Pak Surya Laksana tidak menoleh, namun kata-kata itu menyusup bagai hangat yang merembes melalui lapisan kain. Bukan pengampunan, tetapi sebuah awal yang berbeda. Sebuah pintu kecil yang terbuka setelah segala yang pecah berserakan. Keesokan harinya, warga menemukan sesuatu yang aneh. Di sekitar makam si Ember, tumbuh hamparan bunga liar kuning cerah. Tak seorang pun pernah menanamnya, tanah kebun pun tak pernah memilikinya. Namun hujan besar yang menyeret lumpur dari hutan tampaknya membawa biji-biji kecil yang tersebar di situ. Meski bisa jadi kebetulan, orang-orang desa percaya bahwa itu adalah salam perpisahan dari si Ember, seberkas sinar matahari yang ditinggalkannya di tempat ia berbaring untuk selamanya. Kabar tentang kematiannya menyebar cepat hingga ke desa-desa tetangga, bahkan surat kabar kabupaten menuliskan berita singkat mengenainya. Sebuah sekolah dasar di wilayah itu mengundang Pak Surya Laksana untuk bercerita kepada murid-murid. Ia menyetujui. Dalam kisahnya, ia tidak banyak berbicara tentang kehilangan, melainkan tentang sesuatu yang sederhana. Bahwa kasih sayang sejati kadang bukanlah menggandeng tangan berjalan bersama, melainkan berdiri di depan, menghalangi agar orang yang kita cintai tidak melangkah ke arah bahaya. Mencegah pun adalah wujud cinta, meski harus dibayar dengan segalanya. Kata-katanya membuat seluruh ruang kelas terdiam. Menjelang akhir musim badai tahun itu, desa mengadakan sebuah pertemuan khusus. Mereka menamainya Hari Persahabatan Setia. Tidak ada upacara besar, hanya sore di mana warga berkumpul menceritakan kisah-kisah kecil tentang ikatan antara manusia dan hewan, juga antar sesama manusia. Mereka mengenang si Ember sebagai simbol kesetiaan, bukan melalui pidato, melainkan lewat rasa haru yang muncul alami. Sementara itu, Rizky Pratama setelah hari itu memulai hidup baru. Ia meninggalkan pekerjaan perantara properti, dengan tangannya sendiri mengurus berkas pernyataan bangkrut. Ia menghadapi para kreditur, meminta untuk mencicil sesuai hukum, tanpa lari, tanpa muslihat, tanpa merayu. Ia hanya berkata, "Aku sudah belajar satu pelajaran yang tak mungkin ada kesempatan kedua." Pak Surya Laksana tidak mengucapkan apapun, namun ia memperhatikan. Setiap hari ia naik ke bukit kecil di belakang kebun, membersihkan rumput di sekitar makam si Ember. Saat bunga liar yang tumbuh alami mulai layu, ia menanam lagi satu petak baru. Bukan untuk hiasan, melainkan untuk mengingat. Di sanalah pernah ada satu makhluk yang hidup, yang mencinta, dan yang rela berkorban dalam kesunyian dan keutuhan. Suatu pagi di awal bulan Maret, ketika langit belum sepenuhnya terang dan kabut tipis masih menyelimuti halaman, orang-orang menemukan Pak Surya Laksana terbaring miring di samping makam si Ember. Kepalanya bersandar pada gundukan tanah, tangannya masih menggenggam sapu tangan tua yang dilipat rapi seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun. Wajahnya tenang, tanpa rasa sakit, tanpa pergulatan, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan sebuah percakapan panjang dalam mimpi. Rizky Pratama adalah orang pertama yang berlari mendekat. Saat tangannya menyentuh bahu sang ayah, ia tahu segalanya telah berhenti. Tubuh itu masih menyisakan sedikit hangat, tetapi denyut nadinya telah tiada. Tak ada teriakan, tak ada demam, tak ada pesan terakhir. Ia pergi dengan cara yang sama seperti ia hidup, lembut, tidak merepotkan siapapun, dan tidak meninggalkan hal yang setengah jalan. Di hadapannya, hamparan bunga liar kuning keemasan sedang mekar paling indah. Kelopaknya bergoyang diterpa angin, namun seakan berhenti sejenak ketika menyentuh sosok yang terbaring miring itu. Seluruh desa kembali tenggelam dalam keheningan. Pemakamannya berlangsung sederhana. Mereka tidak membawanya ke TPU, melainkan keluarga meminta agar ia dimakamkan di samping si Ember, di bukit kecil yang menghadap sawah. Sebuah makam baru berdiri hanya 2 langkah dari makam lama. Pada nisannya terukir kalimat singkat, Pak Surya Laksana 15 tahun persahabatan, bersama selamanya. Tak ada kata tambahan. Mereka yang pernah hidup bersamanya, yang menyaksikan kisah antara dia dan sahabat berbulunya, mengerti bahwa tak diperlukan piagam, tak diperlukan pujian. Kesunyian itulah penghargaan terdalam. Setelah kepergiannya, Rizky Pratama tetap tinggal di desa untuk beberapa waktu. Ia merawat kembali kebun, memperbaiki atap rumah, dan membangun pagar baru di sekitar gundukan makam. Setiap musim badai datang, ia selalu pergi ke sana, membersihkan dedaunan, mencabut gulma,
dan menata batu putih di sepanjang jalan setapak. Ia tidak lagi menjadi anak kota, juga bukan lagi orang yang membawa stigma kegagalan. Ia kini adalah seseorang yang memilih tinggal, menjaga sebuah ikatan yang dulu hampir putus. Ayu Maharani sesekali pulang dari kota membawa buku kecil berisi catatan kenangan tentang kakeknya dan tentang si Ember. Ada hari-hari ketika ia duduk berjam-jam di samping gundukan tanah itu, membacakan kembali kisah-kisahnya kepada angin. Ia berkata, angin memiliki ingatan panjang, tahu cara menyimpan hal-hal terpenting. Warga desa pun tak lagi menyebut bukit di belakang rumah Pak Surya Laksana sebagai Bukit Bunga Liar. Mereka menyebutnya Bukit Persahabatan. Anak-anak diajarkan tentang si Ember sejak dini, bukan karena ia hewan istimewa, melainkan karena ia hidup dengan hati yang setia, tanpa tuntutan, tanpa penyesalan. Orang tua berkata, ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa diukur dengan kata-kata atau uang. Ada yang hanya perlu dijalani dengan ketulusan, dan itu sudah cukup meninggalkan jejak lebih dalam daripada pahatan batu. Terima kasih telah bersama hingga akhir kisah ini. Mungkin dalam hati setiap kita ada satu ember, bukan seekor hewan, melainkan bayangan dari kesetiaan dan kasih sayang yang diam-diam namun abadi. Hidup untuk mencinta, dan kadang berani mati untuk melindungi. Di tengah masyarakat yang berlari cepat bagai arus banjir, orang sibuk berebut bicara namun sedikit yang mau mendengar. Orang hidup berdampingan namun jarang benar-benar melangkah bersama. Kisah ini bukan semata tentang seekor sapi, melainkan cermin. Di antara ribuan pilihan yang penuh perhitungan, masih ada jiwa-jiwa yang memilih mencinta tanpa syarat. Dan ironisnya, kadang kesetiaan paling murni datang dari makhluk yang tak pandai berbicara. Si Ember telah mengajarkan kita bahwa mencinta bukanlah menggenggam erat, melainkan berani berdiri di depan bahaya meski tahu tak akan kembali. Bila kisah ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan Ken Kisah Nyata Indonesia agar kita terus bisa menebarkan cahaya-cahaya sunyi itu di tengah kehidupan.